Hai Scholarship Hunter, saat ini beasiswa LPDP sudah memasuki tahapan seleksi wawancara. Sebelumnya banyak yang udah gagal dalam seleksi administrasi. Tahapan seleksi administrasi merupakan tahapan pertama yang harus dilalui bagi pelamar beasiswa LPDP. Sayangnya, banyak pendaftar yang melakukan kesalahan dalam pendaftaran, sehingga mereka tidak bisa lanjut dalam tahapan seleksi wawancara. Nah, buat kalian yang akan mempersiapkan diri untuk daftar beasiswa LPDP gelombang kedua, di video ini kami akan sharing tentang beberapa kesalahan umum yang dilakukan pendaftar beasiswa LPDP pada tahapan seleksi administrasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. 1. Mengabaikan skor TOEFL atau IELTS. Pertama yang harus kamu tahu dulu, jalur mana yang mau kamu ambil. Kemudian, berapa skor TOEFL atau IELTS yang dibutuhkan. Setiap jalur memiliki persyaratan nilai sertifikat bahasa Inggris yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada jalur apa yang kamu pilih dan universitas mana yang menjadi tujuanmu. Kesalahan yang terjadi adalah pelamar beasiswa memiliki kemampuan bahasa berada di bawah persyaratan. Jika kamu ingin apply beasiswa master luar negeri dengan jalur reguler dan skor IELTS kamu masih 5,0, ya jangan daftar dulu ya, karena dipastikan tidak akan lolos seleksi administrasi. Begitu pula dengan yang lainnya, pastikan sesuai persyaratan. Jika belum sesuai dengan apa yang diisyaratkan, maka lebih baik tingkatkan kemampuan bahasa kamu dulu ya, dan apply pada periode selanjutnya. Yang kedua, IPK tidak memenuhi. Coba lihat lagi berapa IPK kamu. Faktor ini sama halnya dengan kemampuan bahasa Inggris loh. Setiap jalur LPDP memiliki persyaratan IPK yang berbeda. Kalau IPK kamu masih kurang, kemungkinan untuk lolos jelas kecil. Tapi jangan sedih dulu. LPDP bisa saja memiliki kebijakan tersendiri untuk hal ini. Misalnya, mempertimbangkan potensi lain yang ada pada dirimu. Tapi harus tetap diperhatikan ya, syarat IPK yang menjadi syarat dari pihak LPDP. Yang ketiga, surat pernyataan tidak sesuai. Jangan malas membaca buku panduan ya. Format surat pernyataan sudah terlampir di sana. Kamu bisa ikuti formatnya. Tidak perlu ada penambahan maupun pengurangan. Surat pernyataan ini nantinya dikumpulkan kepada panitia saat lolos seleksi administrasi menuju tahap substantif. Kemudian akan diserahkan pada saat verifikasi berkas, yang tidak lain adalah salah satu tahapan pada tahap substantif. Yang keempat, mengabaikan surat keterangan sehat. Kamu harus melampirkan surat keterangan sehat, baik bebas narkoba maupun bebas TBC. Jika tujuan universitasmu di dalam negeri, yang dibutuhkan hanyalah 2, yaitu surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba. Namun, untuk universitas luar negeri, selain kedua surat tersebut, kamu juga harus menyertakan surat keterangan bebas TBC. Perlu diketahui, surat yang diperbolehkan adalah surat yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah, jadi selain itu tidak boleh ya. 5. Berkas tidak lengkap. Segala berkas yang perlu kamu siapkan dijelaskan secara lengkap pada buku panduan beasiswa. Kamu harus memastikan semua berkas lengkap dan memenuhi syarat, mulai dari surat rekomendasi, rencana studi, esai, surat pernyataan, dan sebagainya. 6. Menulis esai asal-asalan. Salah satu dokumen wajib dalam persyaratan beasiswa adalah menulis esai. Dokumen ini adalah hal penting, yang mana pihak LPDP dapat mengenal diri kamu lebih dalam dengan tulisan ini. Untuk itu, jangan asal tulis esai aja ya, karena ini menjadi bagian yang penting loh.
Jika kamu tidak merasa yakin dengan tulisan esai dan motivation letter kamu, disarankan untuk kamu berkonsultasi kepada orang yang lebih berpengalaman, supaya tulisan kamu sudah benar dan sudah tersusun secara sempurna. 7. Tidak menyiapkan dari jauh-jauh hari. Konon website LPDP sudah agak sulit untuk diakses sekitar seminggu sebelum batas submit. Oleh sebab itu, kamu harus mulai mengisi form secara online dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tenang aja, formnya bisa disimpan setiap waktu kok. Kamu harus menyelesaikan form online setidaknya 2 minggu sebelum batas pendaftaran sebelum submit. Lakukan pengecekan berkali-kali. Pasalnya, jika sekali kamu klik submit, maka form tidak akan bisa diedit kembali. Yang terakhir, kudate atau kurang update. Syarat dan mekanisme seleksi dapat berubah pada setiap periode, maka rajin-rajinlah buka website dan baca berita untuk mengetahui informasi terbaru terkait LPDP. Udah saman internet, masa sih masih kurang update? Malu dong. Nah, itulah beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ketika seleksi administrasi beasiswa LPDP. Untuk itu, bagi kalian yang berniat untuk daftar beasiswa LPDP gelombang kedua, agar memperhatikan hal ini, biar kalian bisa lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Tetap semangat ya, insya Allah jika kalian bersungguh-sungguh, maka akan berhasil. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk update informasi dari kami baik melalui Instagram Mandar Goes Abroad atau channel YouTube kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.